Hai semuanya, di usia yang tak lagi muda ini, aku justru sering merasakan gejolak tak terbendung. Ini semua terjadi karena malam itu. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, sapa aku di kolom komentar. Tulis namamu dan dari mana asalmu, agar bisa mengenalku lebih dalam. Karena ini bukan sekedar cerita. Hidupku seperti rumah besar, yang terlalu senyap, terlalu lapang untuk satu jiwa yang sudah terbiasa kehilangan. 5 tahun sudah sejak kematian Bram, suamiku. Orang bilang aku wanita yang beruntung, kaya, cantik, tinggal di rumah megah berpilar, marmer, dan berhalaman luas seperti lukisan. Tapi mereka tak tahu, tiap malam aku tidur bukan di ranjang empuk, melainkan di antara selimut kenangan yang dinginnya tak bisa dihangatkan siapapun. Aku, Alira, 46 tahun, dan tak pernah benar-benar pulih. Bukan karena aku terlalu mencintai Bram, tapi karena setelah dia pergi, tak ada satupun yang benar-benar datang. Sore itu, hujan turun mendadak. Rintiknya jatuh seperti serangkaian tanda baca yang kacau di jendela kaca ruang belakang. Aku sedang menyiram bunga kebiasaan yang kupelihara agar hidupku tetap terasa hidup saat pipa air di pojok taman tiba-tiba memancur liar. Aku terlonjak, basah kuyup, lalu tertawa getir sendiri. Dan dari arah garasi, muncullah sosok asing, pria, kira-kira seumuranku, mengenakan kemeja kerja yang dilipat hingga siku. Wajahnya keras tapi tidak menyeramkan, dan matanya seperti menyimpan kisah yang tak ingin diceritakan. Bu Alira, suaranya berat, sedikit parau. Saya Arga. Disuruh Pak Dani buat cek pipa belakang. Aku mengangguk pelan. Tentu saja, asisten rumahku memang sering memanggil jasa tanpa memberitahuku dulu. Tapi ada yang aneh dari pria ini. Cara dia melihatku bukan seperti melihat majikan, lebih seperti seseorang yang sudah mengenalku lama, atau ingin mengenalku lebih dalam. Ia berjalan pelan ke arah pipa yang bocor, sementara aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan gerak-geriknya. Tangannya terampil, kuat, dan sesekali matanya menoleh ke arahku, seolah sedang memastikan bahwa aku masih di sana. Dan entah mengapa, aku tetap di sana. Biasanya aku akan kembali ke ruang kerja, atau naik ke kamar, menghindari interaksi yang tak perlu. Tapi, tidak sore itu. Ada sesuatu dari pria ini, dari caranya diam, dari caranya tak mencoba bersikap ramah seperti orang kebanyakan, yang justru membuatku tak ingin pergi. Hujan semakin deras. Arga menggulung kemejanya lebih tinggi. Air membasahi rambutnya, membuatnya tampak lebih hidup dari siapapun yang pernah kutemui belakangan ini. Aku menggenggam cangkir teh yang sudah dingin, mencoba menahan tatapan yang mulai nakal di pikiranku sendiri. Tuhan, aku bahkan lupa kapan terakhir kali merasa seperti ini. Saat ia selesai, ia hanya mengangguk pelan. Sudah Bu, saya pamit. Dan dia berjalan pergi begitu saja. Tapi langkahnya yang menjauh justru menimbulkan kekosongan baru. Aku lama di situ, tanpa alasan, tanpa arah. Tapi satu hal pasti, rumah ini tak akan lagi sehening kemarin. Dan mungkin aku juga tidak akan jadi perempuan yang sama seperti kemarin. Sejak sore itu, aku seperti dihantui oleh tatapan mata asing itu, mata yang tenang tapi dalam, seperti danau gelap yang menyimpan sesuatu di dasar. Namanya terus terngiang-ngiang di kepalaku. Arga. Sederhana laki-laki, kasar di permukaan, tapi ada sesuatu dari dirinya yang tak bisa kulupakan. Bukan wajahnya, bukan tubuhnya yang terlihat terbentuk oleh kerja keras, tapi tatapan itu, jujur tapi penuh rahasia. Aku berusaha kembali ke rutinitas, membuka laptop, meninjau laporan keuangan yayasan, menelepon sekretarisku, pura-pura membaca novel di kursi malas. Tapi semua yang kulakukan terasa hampa. Semua kegiatan hanya menegaskan satu hal. Aku sendiri. Dan aku terlalu sadar akan kesendirian itu sekarang. 3 hari kemudian, Arga datang lagi. Tanpa pemberitahuan, tanpa suara. Hanya suara gerbang kecil terbuka, langkah berat di atas batu taman, dan bayangannya muncul di pintu kaca belakang. Aku hampir menjatuhkan cangkir kopi. Pipa satunya lagi bocor. Saya diminta ngecek sekalian, katanya datar.
seperti tak ada apapun yang terjadi sore itu. Tapi matanya masih sama, bahkan sedikit lebih hangat. Atau mungkin hanya aku yang semakin rentan menangkap sinyal-sinyal halus itu. Aku membiarkannya masuk, kali ini tanpa banyak bicara, hanya gerakan tangan, isyarat, dan diam. Tapi diam kami bukan diam kosong. Ia dipenuhi ketegangan samar yang tak kami akui. Aku duduk di meja makan, memperhatikannya dari balik kaca dapur, peluh membasahi pelipisnya. Ia bekerja seperti seorang pria yang terbiasa diam-diam, memperbaiki hal-hal yang rusak. Dan aku sadar, ada yang rusak dalam diriku, yang ingin kuperbaiki juga. Entah sejak kapan aku mulai membandingkan pria ini dengan Bram. Dengan semua pria yang hanya tahu caranya mengontrol, bukan memahami. Ketika dia selesai, aku menawarinya segelas air. Ia menerimanya. Duduk, sunyi, dan tanpa aku minta, dia mulai bicara tentang istrinya yang pergi 3 tahun lalu, tentang bengkel kecil yang bangkrut, tentang sepinya hidup setelah anak-anak memilih tinggal bersama nenek mereka. Ia bicara bukan untuk mengeluh, tapi seolah ingin memberitahu bahwa ia nyata. Ia juga radar bahwa ia bukan pria sempurna, tapi cukup berani untuk tidak berpura-pura kuat. Aku tak menyela, aku hanya menatap. Dan untuk pertama kalinya, merasa dilihat balik dengan cara yang membuatku lupa bahwa aku perempuan berstatus janda, kaya, dan biasanya terlalu tinggi untuk disentuh. Waktu berhenti sebentar saat jemarinya secara tak sengaja menyentuh ujung tanganku. Ketika mengembalikan gelas, sentuhan itu ringan, tapi seperti aliran listrik tipis yang menghidupkan bagian tubuh yang telah lama mati rasa. Kami sama-sama diam, sampai akhirnya dia berdiri. "Saya selesai, Bu," katanya lagi. Seperti semula, tapi kali ini ada jeda di antara, katanya, seolah ia menunggu sesuatu tapi terlalu laki-laki untuk memintanya. Dan aku terlalu perempuan untuk mengakuinya. Malam itu hujan lagi. Langit seakan hafal waktunya turun ketika aku mulai tenang, mengguyur ketika aku sedang belajar berdamai. Lampu di ruang belakang tiba-tiba mati. Aku sempat mengira sekelilingnya rusak. Rumah tua ini memang tak pernah benar-benar patuh, meski semua barang di dalamnya serba mahal. Lalu suara bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu, dan di sanalah dia. Arga, basah kuyup, mengenakan jaket lusuh yang sudah melekat di tubuhnya. Menenteng, kotak perkakas seperti biasa, tapi wajah itu tidak biasa. Lebih diam dari sebelumnya, lebay, dan entah kenapa, kehadirannya malam itu tak lagi terasa seperti kunjungan kerja. Lebih seperti sebuah keputusan. Ada laporan pemadaman listrik sebagian. Saya lewat tadi. Lihat rumah ibu gelap, saya kira sekeringnya. Katanya singkat, menatap langsung ke mataku. Aku mengangguk, mengesampingkan segala logika. Mungkin aku harusnya curiga, tapi hatiku tak memberiku pilihan untuk menolak. Mungkin karena sejak dia pergi terakhir kali, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Mungkin karena di detik itu, aku hanya ingin seseorang datang dan diam bersama. Ia masuk, meletakkan kotaknya, lalu menuju ke ruang listrik di belakang. Aku mengikutinya diam-diam. Kami berjalan melewati koridor yang redup. Hanya cahaya dari lilin kecil yang menyala di rak pajangan. Tak ada suara, kecuali denting hujan yang turun, makin deras di luar, dan detak jantungku sendiri. Aku berdiri di dekatnya saat dia membongkar penutup sekring, dan saat tanganku menyentuh punggung tangannya untuk memberikan obeng. Ia berhenti. Diam. Seolah napasnya tertahan. Aku juga diam. Tanganku masih di atas tangannya. Hangat, lama, dan entah siapa yang lebih dulu melepaskannya atau siapa yang terlalu lama bertahan. Tapi yang pasti, detik itu dunia serasa menyusut menjadi ruang sempit tempat hanya kami berdua bernapas. Nggak datang cuma karena listrik, Alira. Ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi kalimat itu menyayat lebih dalam daripada hujan di luar. Aku menoleh, mataku mencari jawab di wajahnya. Tapi yang kutemukan justru keraguan dan harapan yang disembunyikan terlalu dalam. Aku tahu, jawabku akhirnya. Suaraku lebih bergetar dari yang kukira. Dan pada saat itulah,
Semuanya terjadi, bukan karena direncanakan, bukan karena kami haus akan sentuhan, tapi karena kesepian kami sudah terlalu lama diam. Tangan, kami tak sengaja menyatu lagi, lalu tak sengaja berlanjut. Jarak kami menyusut, lalu lenyap. Tak ada yang benar-benar kami bicarakan malam itu. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Hanya satu malam yang basah oleh hujan, oleh tubuh yang mencari makna, oleh rasa yang tak tahu cara lahir, tapi juga tak bisa dicegah. Ketika semuanya selesai atau mungkin baru dimulai, aku duduk terbungkus selimut, menatap keluar jendela. Arga berdiri di depan pintu, mengenakan bajunya kembali, diam tanpa ekspresi, tapi matanya menatapku seperti seseorang yang baru saja kehilangan, atau menemukan sesuatu yang tak bisa ia miliki sepenuhnya. Aku harus pergi, katanya pelan. Dan kali ini, aku tak menahannya, karena aku tahu, sejak malam itu, tak ada yang akan sama lagi. Keesokan paginya, aku bangun dengan rasa asing di dada, bukan penyesalan, bukan juga kebahagiaan, hanya sejenis kekosongan yang lain. Seperti rumah yang baru saja dikunjungi badai, tapi belum sempat dibereskan. Sprei masih kusut, tubuhku masih terasa hangat oleh ingatan, tapi kamar itu lebih sunyi dari biasanya. Dan aku tahu, bukan karena tak ada suara, tapi karena seseorang telah benar-benar pergi. Arga, dia tak meninggalkan apapun, kecuali jejak samar di bantal, dan secangkir teh, yang entah kapan dia seduh. Rasanya masih hangat, seperti niat yang tak sempat diucapkan. Hari-hari setelah itu terasa seperti jeda panjang yang menguras napas. Aku berusaha kembali ke ritme. Rapat yayasan, pertemuan sosial, obrolan kosong dengan ibu-ibu arisan yang hanya peduli tas baru dan perawatan wajah. Tapi semua itu sekarang seperti lembaran kertas kosong yang kupaksa baca berulang-ulang. Setiap senyum yang kutarik hanya ilusi tipis. Aku kosong. Dan yang membuatku makin muak, Arga tidak muncul lagi. Tidak sehari, tidak 2 hari, bahkan hingga seminggu. Padahal dia tahu betapa rapuhnya aku malam itu. Dia tahu, dan dia tetap pergi tanpa kabar. Aku mulai marah. Marah karena merasa bodoh. Marah karena merasa ditinggalkan. Tapi lebih dari itu, aku marah karena aku menunggu, seperti remaja lugu yang menanti pesan singkat dari pria yang bahkan tak menjanjikan apa-apa. Lalu, sebuah sore, datang dengan caranya, sendiri. Langit mendung, taman basah oleh gerimis. Aku sedang berdiri di balkon, menatap halaman belakang, ketika mataku menangkap sosoknya di pojok garasi, berdiri, diam, seolah sejak tadi di sana. Aku turun, cepat. Tapi langkahku tertahan di tangga, bukan karena takut, tapi karena gengsi. Dia yang maju duluan, mengetuk pintu dengan ketukan pelan. Seperti pria yang tak yakin ia berhak kembali. Aku membukanya tanpa berkata sepatah kata pun. Wajahnya kusut, rambutnya basah, tapi matanya masih menyimpan luka yang sama. Luka yang kini mulai terasa juga jadi milikku. Aku gak semestinya datang waktu itu, katanya pelan, tapi aku juga gak bisa pura-pura gak ada apa-apa. Aku menatapnya tajam. Lalu kenapa pergi tanpa sepatah kata? Dia menarik napas. Karena aku cukup takut kalau aku tinggal. Aku gak bisa pergi sama sekali. Dan aku gak yakin kamu menginginkan itu. Aku nyaris menertawakan jawabannya. Lucu, ya. Bagaimana 2 orang dewasa bisa jadi begitu bodoh karena perasaan yang tak bisa diberi nama. Aku menggeleng pelan. Kau pikir aku tidak takut juga? Hujan mulai turun lagi, tapi tak ada yang bergerak dari tempat kami berdiri. Dia di ambang pintu, aku di dalam. Hanya satu langkah untuk membuat semuanya berubah lagi. Tapi kami diam karena kadang yang paling kita inginkan justru yang paling kita hindari. Dan hari itu, aku menutup pintu. Bukan karena aku tak ingin dia masuk, tapi karena aku belum sanggup kehilangan dia untuk kedua kalinya. Ponselku berdering di tengah malam. Bunyi itu menusuk keheningan, seperti bisikan dari masa lalu yang tak tahu kapan harus diam. Aku hampir tak menjawab, tapi rasa penasaran dan firasat yang ganjil membuatku menekan tombol hijau. Alira, suaranya langsung membekukan darahku. Suara yang kukira tak akan kudengar lagi. Suara wanita yang dulu memelukku,
di hari pemakaman suamiku, hanya untuk menikamku dengan pandangan dingin di belakang orang-orang. Nadia, adik iparku, istri dari adik almarhum Bram, wanita yang selalu melihatku seperti ancaman. Bahkan saat aku sudah menjanda, aku dengar kamu dekat dengan seseorang. Lanjutnya tanpa basa-basi. Seorang tukang pipa, nada suaranya tajam, panuj, yang dibungkus kepalsuan. Aku diam, menahan marah. Juga malu bukan karena hubunganku dengan Arga, tapi karena diriku membiarkan wanita ini mengusik lagi. Setelah bertahan-tahan aku menjaga jarak, dia tetap saja mencari celah. Kau pikir, siapa yang bilang ke Dimas soal kalian? Tanyanya enteng, seolah menyebutkan resep masakan. Ya, Dimas. Dia masih peduli padamu. Walau kamu memilih menjatuhkan diri ke pelukan orang yang bahkan tak bisa mengeja etiket. Aku menggenggam ponsel begitu erat, sampai buku jariku memutih. Apa maumu, Nad? Dia tertawa kecil, sinis. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Siapa dirimu? Dan siapa dia? Kau janda dari keluarga terpandang. Sementara dia Arga hanya laki-laki gagal, yang meninggalkan anak Anania demi tidur dengan nyonya rumah. Darahku mendidih, tapi lebih sesak, karena sebagian dari tuduhannya tak sepenuhnya salah. Aku diam, dan diam itu memberinya ruang untuk menusuk lebih dalam. Kau kira dia tulus? Jangan naif, Alira. Dia butuh sandaran, uang, atau sekadar tempat tidur hangat untuk malam-malam dingin. Dan kamu terlalu sepi untuk melihat itu. Telepon terputus, tapi ucapannya tertinggal di udara, menampar batinku berulang-ulang. Aku berdiri lama di depan cermin, memandang wajahku sendiri. Masih cantik, kata orang. Masih anggun, tapi melam. Ini, aku merasa seperti perempuan tua yang baru saja disadarkan. Cinta yang terlambat datang seringkali datang dengan beban. Dan beban itu bisa menjadi senjata bagi siapapun yang ingin melihatku jatuh. Esoknya, aku duduk di taman, menatap pipa yang sempat diperbaiki Arga. Tangan yang membenahi rumahku. Juga, tapi kini aku mulai bertanya-tanya. Apakah hatinya juga sedang rusak? Apakah selama ini aku hanya proyek sementara baginya? Dan yang paling membuatku gemetar, jika semua yang Nadia katakan benar, mengapa aku justru ingin dia kembali? Sudah 4 hari sejak telepon itu. 4 hari sejak suara masa lalu menyeretku kembali ke tempat yang ingin kulupakan. Aku mencoba menepis semua kata-kata Nadia, menguburnya bersama luka-luka lama yang kupikir telah sembuh. Tapi malam-malamku menjadi ruang interogasi tanpa jeda, dan setiap pertanyaan kembali pada satu nama. Arga, apakah aku hanya pelarian? Kak. Aku terlalu cepat menyerah pada hasrat, atau terlalu rakus berharap akan sesuatu yang tak pernah dijanjikan. Sore itu, aku duduk di teras belakang, di bangku kayu favoritku. Langit menggantung abu-abu, angin dingin, semua terasa melambat. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah terlalu lama beku. Lalu tiba-tiba, tanpa suara, sosok itu muncul lagi. Arga berdiri di balik pagar taman. Diam, seperti biasa, tapi ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Bukan lagi keyakinan atau ketenangan, melainkan kecanggungan. Dan luka, aku tidak bangkit, tidak menyapa, hanya menoleh, menatapnya. Tatapan kami bersilangan lama, dan dalam diam itu, kami berbicara dengan mata, dengan napas, dengan kerongkongan yang terasa sesak. Ia membuka pintu pagar perlahan, masuk seperti bayangan yang tahu dirinya tak diinginkan, tapi tetap berharap diterima. Langkahnya pelan, sampai ia berdiri tak jauh dariku, hanya beberapa meter. Masih tak ada yang berkotak-kotak. Tangannya menggenggam sesuatu, kotak peralatan. Alasan yang sama, tapi kali ini, aku tahu bukan pipa yang ingin dia perbaiki. Ada yang lebih retak dari itu. Ada kebocoran kecil di sudut taman, mungkin akar pohon. Menekan saluran, katanya, pelan, datar. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Dan aku tak sanggup, pura-pura tidak tahu. Aku mengangguk, tak menjawab. Tapi, aku tidak beranjak, dan dia juga tidak langsung bekerja. Arga duduk di sisi lain bangku kayu itu. Tubuh kami hanya dipisahkan lengkungan lenganku,
yang memeluk diri sendiri. Angin sore meniup rambutku pelan, dan aku merasakan jantungku berdetak tak teratur saat bahunya hampir menyentuhku. Hening, tapi bukan hening yang nyaman. Ini adalah hening yang menyiksa. Seperti dua orang yang ingin berteriak, tapi hanya diberi izin bernapas. Akhirnya, dia bersuara. Pelan, aku dengar. Dimas datang. Aku menoleh cepat, matanya menatap lurus ke depan. Tak berani menatapku. Siapa yang bilang? Tanyaku pelan, tapi tajam. Ia terdiam sesaat. Aku dengar aja jawabnya. Dan itu cukup jadi jawaban. Dalam kalimat pendek itu, aku tahu ia sedang terbakar cemburu. Tapi terlalu lelaki untuk mengakuinya. Dan aku terlalu wanita untuk memintanya jujur. Aku berdiri. Perlahan, langkahku menuntun ke arah dapur. Mau teh? Ia menoleh. Mata kami bertemu. Sebentar. Kalau kamu yang buat, aku berjalan masuk tanpa menoleh lagi. Tapi dadaku sesak. Bukan karena teh, bukan karena luka lama, tapi karena pria yang duduk di bangku taman itu dia tak pernah benar-benar masuk. Tapi sudah terlalu dalam, mengisi ruang hidupku. Dan aku tak tahu lagi cara mengusirnya tanpa kehilangan diriku sendiri. Malam itu, udara lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, seperti menegaskan bahwa waktu sedang enggan bergerak. Aku tidak bisa tidur, entah karena terlalu banyak yang kupikirkan, atau karena terlalu banyak yang belum sempat kusampaikan. Tubuhku terbaring di ranjang, tapi pikiranku melayang ke taman belakang, ke bangku kayu, ke jarak yang terlalu dekat, dan kata-kata yang terlalu sedikit. Jam menunjukkan pukul 2:10 ketika suara itu datang ketukan di pintu depan. Pelan, ragu-ragu, tapi cukup kuat untuk membuatku duduk tegak dan merasakan detak jantung di kerongkongan. Aku turun perlahan, mengenakan jubah tipis yang tergantung di balik pintu kamar. Langkahku sunyi di lantai marmer. Tapi pikiranku gaduh, saling menebak. Siapa, kenapa malam-malam? Saat membuka pintu, aku tidak terkejut. Aku tahu, bahkan sebelum aku menyentuh knopnya, Arga basah. Lagi-lagi basah. Jaketnya meneteskan air hujan. Rambutnya kusut. Matanya gelabukan karena amarah. Tapi karena sesuatu yang tak bisa ia tahan lebih lama. Aku gak tahu harus kemana. Katanya pelan. Tidak minta izin. Tidak mencoba menjelaskan. Tapi aku mengerti maksudnya. Aku membiarkannya masuk. Dia berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling seperti seseorang yang baru saja kembali dari perang. Dan entah mengapa, aku merasa dia memang sedang terluka. Ada apa? Tanyaku perlahan. Menjaga jarak, dia menggeleng. Gak ada, hanya aku capek. Aku tahu itu bukan jawaban, tapi aku juga tahu beberapa luka tak bisa dijelaskan tanpa terlihat lemah. Dan Arga adalah tipe pria yang lebih memilih memendam daripada meminta dikasihani. Aku menyodorkan handuk, lalu duduk di ujung sofa. Kami diam cukup lama sampai detik jam terdengar seperti jeritan. Lalu dia bicara lebih seperti gumaman. Aku gagal jadi ayah, gagal jadi suami, gagal jadi lelaki yang bisa diandalkan. Dan malam ini, aku cuma pengen ngerasa gak sendirian. Kalimat itu menamparku lebih keras dari yang kukira. Karena aku tahu, selama ini aku pun hanya berusaha terlihat tegar. Kami berdua seperti dua rumah roboh yang berdiri saling menyandarkan dinding, berharap yang satu tak ikut runtuh saat yang lain goyah. Aku bangkit, mengambil selimut tipis dari lemari kecil. Aku memberikannya padanya. Kau boleh tidur di sini, ucapku, tapi jangan salah artikan diamku. Dia menatapku dalam lelah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tak bisa berpaling, bukan nafsu, tapi rasa butuh dan takut. Aku gak akan nyentuh kamu, katanya, nyaris seperti janji yang menyakitkan. Tapi saat aku berjalan ke arah kamar, langkahku tertahan, bibirku bergetar saat menjawab. Tapi mungkin aku yang akan menyentuhmu. Dan malam itu, kami tak bicara lagi. Hanya napas, hanya tatapan, hanya kehadiran yang terasa terlalu dekat dan terlalu benar untuk disangkal. Tidak ada pernyataan cinta, tidak ada pelukan dalam sinetron. Tapi tubuh kami berbicara dalam bahasa yang paling kuno dan paling jujur. Aku butuh kamu.
Dan aku takut kehilanganmu. Pagi itu, sebuah amplop putih mengendap di antara tumpukan majalah yang dilemparkan sembarangan oleh penjaga gerbang. Aku tak langsung menyadarinya. Hanya iseng membukanya saat menyesap kopi pagi yang tak benar-benar. Teresa, isinya satu. Undangan reuni kampus nama-nama yang familiar tertera di sana. Lengkap dengan lokasi mewah di Hotel Bintang 5. Seperti sebuah perayaan nostalgia yang terlalu dibungkus prestise. Aku nyaris membuangnya, hingga mataku berhenti pada satu nama di bawah. Dimas Arya Pratama. Jantungku berhenti sejenak. Nama itu seperti pintu lama yang terkunci, dan tiba-tiba seseorang menyeretku untuk membukanya. Dimas Manton Kokosi. Masa muda yang tidak pernah benar-benar selesai. Pria yang dulu mencintaiku dengan liar dan jujur, tapi pergi tanpa pamit. Karena keadaan atau mungkin karena kami terlalu muda untuk bertahan. Lama kami tak bertemu, tapi aku tahu dalam 1 dan 2 desas-desus arisan bahwa Dimas kini duda juga lebih sukses dari sebelumnya. Dan masih sendiri, aku memandangi undangan itu lama. Di tanganku yang satu lagi ponselku diam. Tak ada pesan dari Arga. Malam reuni tiba, dan aku berdiri lama di depan cermin, mengenakan gaun hitam sederhana. Tidak mencolok, tapi cukup anggun untuk membuat mereka sadar aku tidak kalah dari waktu. Rambutku kugerai, bibirku kugoreskan merah gelap. Bukan untuk Dimas, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri yang sudah terlalu lama lupa bagaimana rasanya dilihat. Bukan sebagai janda, tapi sebagai perempuan. Saat aku masuk ke ballroom, mata-mata menoleh, beberapa menyapa, beberapa berbisik, tapi aku hanya mencari satu wajah. Dan saat aku melihatnya, dia juga melihatku. Dimas tersenyum, masih dengan cara lama, yang dulu bisa membuatku memaafkan apapun. Dia mendekat, dengan langkah percaya diri dan aroma yang familiar. Kami bersalaman, lalu duduk di pojok ruangan, tertawa membicarakan hal-hal lama. Tapi tawa itu mulai pelan berubah menjadi obrolan yang lebih dalam. Tentang hidup, tentang perpisahan, tentang luka. Dengar, aku tahu kamu sekarang sendiri, katanya tiba-tiba. Suaranya pelan, dan aku juga. Aku gak akan sok romantis malam ini, tapi aku ingin kamu tahu. Aku masih melihatmu seperti dulu, mungkin lebih. Aku tercekat. Senyumnya jujur, tapi matanya penuh niat, bukan nafsu murahan, tapi ketertarikan yang serius. Dan ketika musik lambat mulai diputar, dia mengulurkan tangan. Aku ragu, tapi aku menerimanya. Kami berdansa, perlahan, lengan di pinggangku, napasnya hangat di telingaku. Dan di sudut ruangan, aku melihatnya. Arga, berdiri di ambang pintu. Tak masuk, hanya memandang. Matanya gelap, rahangnya mengeras. Dan dalam hitungan detik, dia berbalik pergi. Bahkan sebelum aku sempat melepaskan genggaman Dimas. Detik itu, dadaku seperti diremas, bukan karena Dimas, tapi karena seseorang yang diam-diam hadir, lalu kembali pergi. Hanya karena dia terlalu takut menatap kenyataan bahwa aku juga bisa dicintai orang lain. Dan saat itu, aku sadar aku sedang berdansa dengan pria yang mencintaiku dulu, sementara hatiku perlahan sedang kehilangan pria yang mencintaiku hari ini. Langit Jakarta malam itu sepekat hatiku. Sepulang dari reuni, aku duduk di kursi belakang mobil dengan jendela terbuka, membiarkan angin dingin menyapu kulitku, berharap bisa menyapu juga sisa kehangatan yang tertinggal di leherku bekas napas Dimas, dan rasa bersalah yang menggumpal di dada. Aku seharusnya senang. Reuni itu berjalan sempurna. Semua orang memujiku. Dimas bahkan memintaku bertemu lagi. Tapi yang kupikirkan hanya satu. Tatapan Arga sebelum dia berbalik dan menghilang ke dalam bayangan malam. Dia datang, dia melihat, dan dia pergi. Sesederhana itu dan sesakit itu. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu pelan. Rumah terasa dingin, sepi, dan terlalu besar untuk satu hati yang sedang penuh. Kupandangi gaun hitam yang masih menempel di tubuhku lewat pantulan cermin. Aku cantik malam ini, tapi entah kenapa, aku merasa
kotor. Bukan karena apa yang kulakukan, tapi karena siapa yang tidak kuperjuangkan saat itu. Suara mobil berhenti di luar membuatku kaku. Aku menoleh ke arah jendela, dan seketika napasku tertahan. Arga. Ia turun dari mobil tuanya. Pintu dibanting lebih keras dari biasanya. Langkah kakinya menghentak batu taman, seperti dentuman amarah yang sudah ditahan. Terlalu lama. Aku membuka pintu sebelum dia sempat mengetuk. Mata kami bertemu, dan tidak satupun dari kami bicara. Dia masuk, langsung. Tanpa sapaan, tanpa alasan. Seolah rumah ini memang miliknya. Atau mungkin, karena hatinya sudah lama menetap di sini. Aku lihat kamu tadi, ucapnya. Suaranya berat, pelan, tapi penuh bara. Dengan dia, menari, tersenyum, nyaman. Aku menatapnya tajam. Kau punya hak untuk marah, Arga. Dia mendekat, langkahnya tenang, tapi sorot matanya seperti gelombang badai. Benar, aku gak punya hak. Tapi aku punya rasa. Aku ingin membalas, ingin menyudutkannya. Tapi lidahku keluh, matanya begitu dekat, sekarang. Dan di dalamnya, bukan hanya amarah tapi juga luka. Luka, karena aku memilih berdansa dengan masa lalu, bukan menunggu masa depan. Aku datang malam itu karena aku butuhmu, katanya pelan. Nyaris seperti bisikan. Tapi kau justru pergi tanpa benar-benar melihat aku. Aku menelan ludah. Aku takut, Arga. Aku takut semua ini cuma sementara. Dia menggeleng. Pelan, kalau sementara pun, biarlah kita habiskan tanpa pura-pura. Dan malam itu, kami tak berpura-pura lagi. Tak ada janji, tak ada logika. Hanya dua tubuh yang akhirnya berhenti menahan. Dua jiwa yang akhirnya berhenti berbohong. Jari-jarinya mencari wajahku, seperti seseorang yang takut kehilangan arah. Bibirnya tak menyentuhku, tapi napasnya cukup untuk membuat seluruh pertahananku runtuh. Kami tidak membuat cinta. Malam itu, kami melampiaskan luka. Kami membalaskan rindu. Kami membiarkan kulit berbicara tentang apa yang tak mampu diucap lidah. Dan ketika pagi datang, aku tidak bertanya apakah dia akan pergi. Karena, untuk pertama kalinya, aku tak ingin tahu jawabannya. Pagi itu aku bangun sendirian. Langit masih menggantung kelabu di luar jendela, dan udara Jakarta belum benar-benar panas. Tapi kulitku sudah berkeringat bukan karena suhu, tapi karena kenyataan. Arga tak ada di sampingku. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, merapikan rambut yang kusut, dan menatap ke cermin. Leherku masih meninggalkan sisa kehangatan semalam, tapi yang lebih terasa adalah ruang kosong di sisi ranjang. Tempat dia berbaring, bernapas, dan bicara dengan tubuhku semalaman. Kusentuh spray yang kusut itu, masih hangat, tapi perlahan dingin. Perasaan itu datang seperti hujan deras tanpa oba-oba. Cemas, kupungut telepon genggam. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada jejak apapun dari Arga, selain bayangannya yang masih tinggal di kulitku. Aku turun ke dapur, membuat kopi, mencoba bersikap biasa. Tapi tangan gemetar saat menuang air panas. Bukan karena lelah, tapi karena pikiran yang tak bisa kuusir. Apakah tadi malam nyata, atau hanya pelampiasan yang Arga sesali? Apakah dia menyesal? Belum sempat menjawab pertanyaanku sendiri. Pintu depan diketuk keras. Jantungku melompat. Aku berlari kecil membukanya. Setengah berharap atau takut kalau itu Arga. Tapi bukan Dimas. Pagi, katanya santai. Aku kebetulan lewat. Boleh aku masuk? Sial. Timingnya selalu seperti ini. Dulu pun begitu. Aku sempat ragu. Tapi akhirnya mempersilakannya masuk. Dia menatapku cukup lama. Seperti membaca sesuatu dari sorot mataku. Kau terlihat lain, katanya. Akhirnya, seperti seseorang yang baru saja mengingat cara mencintai. Aku diam, rasanya ingin berteriak. Ingin menjelaskan bahwa yang terjadi semalam bukan tentang cinta atau nafsu semata, tapi tentang kebebasan. Tentang keberanian membuka luka. Tapi apa gunanya menjelaskan semua itu pada seseorang yang tak pernah menyentuh bagian terdalamku? Dimas duduk menyodorkan kotak kecil. Aku ingin memberimu ini.
Aku membukanya. Sebuah liontin berukir inisial namaku. Mewah, cantik, dan terasa berat di tangan. Maaf, Dim. Aku tidak bisa menerimanya. Dia mengangguk pelan. Masih Arga ya? Aku tak menjawab. Kalau suatu hari dia menyakitimu. Dimas berdiri. Mendekat. Kau tahu kemana harus pulang. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, dia pergi, meninggalkan udara yang sesak dan pikiranku yang makin kacau. Aku naik ke kamar lagi, duduk di ranjang. Mataku terpaku pada sesuatu yang baru kusadari. Kaos Arga tersangkut di ujung ranjang. Ada aroma tubuhnya, ada napasnya yang masih tertinggal. Jadi dia pergi dalam diam, tapi meninggalkan jejak. Entah disengaja atau sebuah pesan samar. Dan di saat itu, aku tahu. Ketakutan terbesarku bukan ditinggalkan, tapi diberi harapan. Hari keempat, tanpa kabar dari Arga. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Lebih tajam dari pisau, dan lebih dingin dari keraguan. Aku mencoba sibuk, membenahi lemari, menata bunga di taman, membuat kue yang tak pernah kusentuh lagi sejak suamiku meninggal 5 tahun lalu. Tapi, semua itu tak mengubah satu fakta. Arga pergi dalam diam. Aku mulai bertanya, apakah aku terlalu cepat, terlalu berani, atau terlalu berharap? Saat sedang menata majalah di meja ruang tamu, pintu pagar depan diketuk pelan. Aku hampir tak mau membukanya, tapi langkah kakiku lebih jujur dari hatiku. Dan di sana dia berdiri, Arga, dengan wajah yang lebih lelah dari biasanya. Matanya tak seterang sebelumnya. Bajunya kusut, seperti habis bertarung dengan waktu dan kenyataan. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi suaraku tenggelam dalam keretakan yang ia bawa. Aku harus bicara, katanya. Aku membiarkannya masuk. Tak ada pelukan, tak ada kecanggungan, hanya dua orang dewasa yang tahu betapa beratnya kata yang belum sempat terucap. Aku ke Bandung, ucapnya setelah duduk, menemui seseorang. Aku mengerutkan kening. Siapa anakku? Seketika seluruh dunia dalam kepalaku runtuh. Kau punya anak? Dia mengangguk. Namanya Aksa. Umurnya 17. Aku belum pernah cerita karena aku takut. Tapi kenapa sekarang? Arga memejamkan mata. Tarikan napasnya panjang dan berat. Karena ibunya meninggal seminggu lalu. Dunia berhenti berputar. Aku harus urus dia, harus ada di sisinya. Dia satu-satunya yang kumiliki. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Jadi, malam itu, malam di mana aku berpikir kami menyatu, ia justru menyimpan patah yang tak ku ketahui. Kenapa kau datang padaku, Arga? Tanyaku pelan. Kalau akhirnya kau pergi, dia menatapku. Dalam, lelah, tapi jujur, karena cuma di sini, aku merasa hidup, tubuhku berguncang. Aku ingin memeluknya, tapi yang kulakukan hanya duduk diam, membiarkan air mata jatuh satu persatu. Aku tidak minta kau tunggu aku, Lira, ucapnya. Tapi kalau nanti kau masih di sini, aku akan kembali. Dan malam itu, untuk kedua kalinya, aku kehilangan seseorang yang belum sempat benar-benar kumiliki. Rumah ini terlalu sepi saat malam tiba. Bahkan suara detik jam dinding terdengar seperti teriakan. Sudah hampir seminggu sejak Arga pergi. Dan hari ini, aku hanya ingin membuang waktu, membersihkan gudang. Sekadar agar tubuhku lelah dan pikiranku berhenti memanggil namanya. Tapi Tuhan seperti punya rencana lain. Di balik tumpukan kardus lama, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil, terkunci rapat, berdebu, dan beraroma masa lalu. Tak mengenalnya. Sampai mataku menangkap ukiran inisial nama suamiku di sisi samping. R. Dengan hati-hati, aku buka kotak itu. Di dalamnya, ada satu bundel surat, tertulis dengan tinta yang hampir pudar. Untuk Alira, jika aku tak sempat bicara. Tanganku gemetar saat menarik kertas pertama. Hurufnya jelas milik Raffi, almarhum suamiku. Lembut, rapi dan bergetar. Sayangku, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tak lagi di sisimu. Dan aku ingin kau tahu sesuatu hal
yang mungkin akan menghancurkan segala bayangan tentang aku. Mataku langsung panas. Dadaku seperti diremas dari dalam. Aku pernah selingkuh, Lira. Bukan sekali, bukan 2 kali. Dan aku membuat anak dengan salah satu dari mereka. Aku pengecut karena tak pernah mengatakannya padamu. Tapi aku lebih pengecut lagi karena berharap kau tak akan pernah tahu. Kertas itu bergetar di tanganku. Dunia runtuh. Udara jadi sesak. Bahkan, lantai di bawahku terasa seperti berputar. Jika kau membenci aku setelah ini, aku terima. Tapi aku mohon, jangan biarkan luka yang kubuat menghentikanmu untuk bahagia. Ada satu hal yang aku tahu pasti. Kau layak dicintai, Lira. Dan aku tak pernah cukup untuk itu. Aku tak bisa membaca lebih jauh. Air mataku jatuh satu-satu. Dingin, diam, tapi menghantam lebih kuat dari petir di langit. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang seorang suami yang kuanggap setia, sempurna, tulus. Dan ternyata, aku hanya istri kedua di dalam hidup yang ia bagi diam-diam. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena marah, tapi karena kecewa yang datang terlambat. Dan yang lebih menyakitkan, aku tiba-tiba memahami luka di mata Arga. Dia tahu rasanya ditinggal, dia tahu rasanya dikhianati waktu. Tapi tak seperti aku. Dia kembali. Dan malam itu, aku tahu, kalau aku tak segera berdiri, tak akan ada yang menarikku dari reruntuhan ini. Aku harus mencari Arga, bukan untuk menyelamatkan dia, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Perjalanan ke Bandung seharusnya mudah, tapi kali ini terasa seperti menempuh ribuan kilometer karena yang kutuju bukan kota, melainkan jawaban. Aku tak pernah tahu alamat Arga secara pasti. Tapi aku tahu nama sekolah tempat anaknya dulu bersekolah. Dari sana, sedikit demi sedikit, aku menapaki jejaknya. Dan di sanalah aku berdiri sekarang. Di depan sebuah rumah sederhana, dengan pagar besi yang berkarat, dan halaman sempit yang ditumbuhi ilalang. Rumah itu tak mewah, tak hangat, tapi terasa nyata. Aku mengetuk pintu. Sekali, 2 kali. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang remaja laki-laki berdiri di ambang. Tingginya hampir menyamai Arga, rambutnya ikal berantakan, dan sorot matanya Tuhan, sorot mata itu milik ayahnya. "Kamu Aksa?" Dia mengangguk, lalu menatapku dengan alis terangkat. "Tante siapa?" Aku sempat terdiam. Apa jawabanku? Aku bahkan tak tahu siapa diriku dalam hidup mereka. Tapi akhirnya aku menghela napas. Memberanikan diri. "Aku, teman ayahmu." Aksa tak menjawab. Tapi ia membuka pintu lebih lebar. Isyarat diam yang cukup mengejutkanku. "Ayah lagi ke makam ibu," katanya tanpa ekspresi. "Tiap sore dia ke sana. Duduk aja kalau mau nunggu." Aku melangkah masuk. Ruang tamunya kecil, berisi sofa tua dan televisi yang nyaris tidak berfungsi. Di atas rak kecil di sudut, ada foto keluarga. Arga, seorang wanita cantik, dan Aksa kecil. Foto itu membuatku tercekat. Aksa duduk di karpet, memainkan ponsel tanpa memperhatikanku lagi. Tapi tiba-tiba, ia berkata pelan, "Tante Alira ya?" Aku memutar kepala. "Kamu tahu namaku?" "Pernah dengar ayah nyebut waktu tidur." Malam-malam, aku membeku. Dia manggil nama tante kayak orang nyari napas terakhir. Tapi sambil senyum, aku nyaris menangis saat itu juga. Tapi, Aksa belum selesai. "Boleh aku tanya sesuatu?" katanya sambil menatapku tajam. "Kenapa baru sekarang tante datang?" Pertanyaan itu seperti pisau. Aku mencoba menjawab. "Karena aku baru tahu semuanya." Dia mengangguk pelan. "Tapi aku bisa lihat ada luka di sana. Luka yang bukan hanya karena ibunya pergi, tapi karena ayahnya juga sempat hilang." Saat itulah Arga datang. Matanya langsung menangkapku, dan tubuhnya terpaku di ambang pintu. Aksa berdiri, lalu masuk ke kamarnya, tanpa sepatah kata, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang tebal. "Aku pikir kau gak akan datang," bisik Arga akhirnya. Aku juga gak yakin, sampai aku baca surat dari suamiku. Ia menatapku dengan pandangan penuh tanya. Surat dari orang mati. Dan sekarang aku butuh bicara dengan seseorang yang hidup. Dan untuk pertama kalinya, Arga memelukku. Tanpa kata, tanpa isyarat. Tapi di detik itu,
Aku tahu aku pulang. Malam itu, aku tinggal. Bukan karena keberanian, tapi karena aku tahu kalau aku pulang sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Arga tak banyak bicara. Tapi tatapannya, diamnya, peluknya, semua berbicara dalam bahasa yang tak pernah diajarkan siapapun padaku. Aksa tak keluar dari kamar. Tapi aku tahu, dia belum tidur. Aku bisa merasakannya, seperti ada pagar tak kasat mata di antara kami. Yang dibangun bukan dari kebencian, melainkan keraguan. Pagi harinya, aku memasak sarapan seadanya, telur dadar, dan nasi hangat. Arga tersenyum kecil melihatku di dapur rumahnya. Jadi istri orang, ternyata tetap punya naluri masak. Ya, godanya pelan. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hatiku, kalimat itu terasa seperti sembilu kecil. Istri orang. Apa aku masih itu, atau aku belum menjadi apapun? Lalu, suara dari arah tangga memecah pagi. Wangi telur, lumayan. Aksa muncul. Duduk di meja tanpa bicara. Tapi kali ini, matanya tak setegang kemarin. Ia memandangku sesaat, lalu berkata datar. Ayah belum cerita tentang Tante Dira ya? Aku membeku. Garpu di tangan Arga jatuh ke piring. Aksa, ucap Arga pelan, nyaris seperti peringatan. Dia harus tahu. Ya, balas Aksa tajam. Kalau Tante Alira udah baca surat dari Om Raffi, berarti udah waktunya Tante tahu semua yang ayah sembunyikan juga kan? Aku menatap Arga. Jantungku mulai tak teratur. Siapa Dira? Tanyaku. Pelan Arga. Tapi Aksa yang menjawab. Dia wanita yang ayah jaga waktu ibu sakit. Wanita yang pernah ayah peluk waktu ibu masih hidup. Kepalaku berdengung. Aksa. Cukup. Potong Arga. Lebih keras. Tapi anak itu berdiri. Tatapannya tak bisa dibantah. Kalau Tante mau masuk ke hidup ayah, harus tahu semuanya. Jangan kayak ibu. Jangan dibohongin. Dia pergi. Suara pintu kamarnya membanting. Aku mematung di kursi. Arga menatapku. Tak membela diri, tak menjelaskan. Aku salah waktu itu. Katanya lirih. Dira bukan siapa-siapa sekarang. Tapi dulu ya, aku pernah lemah. Aku berdiri. Kenapa kau tak cerita waktu itu? Karena aku takut kehilanganmu, Lira. Air mataku turun. Kali ini bukan karena Arga, tapi karena aku sadar. Semua orang ternyata menyimpan sisi gelap. Bahkan dia yang terlihat paling tulus dan yang lebih menyakitkan. Cinta yang jujur pun bisa dibangun di atas kebohongan. Aku keluar dari rumah itu. Tak tahu apakah aku akan kembali. Tapi satu hal pasti. Aku tak bisa mencintai setengah orang. Dan Arga belum sepenuhnya memberiku dirinya. Hujan turun deras di luar jendela mobil. Saat aku memarkir kendaraan di pinggir jalan desa. Ente di mana? Kupikir pergi dari rumah Arga akan memberi ruang untuk bernapas. Tapi nyatanya, aku malah tercekik oleh keheningan. Di dalam mobil, aku duduk diam. Ponselku berdering beberapa kali. Arga, lalu berhenti. Lalu berdering lagi. Aku tak sanggup menjawab. 1 jam, 2 jam. Lalu pintu mobil tiba-tiba diketuk keras dari luar. Aku terlonjak. Lalu menoleh. Arga. Basah kuyup. Wajahnya penuh kemarahan dan kepasrahan sekaligus. Aku membuka pintu. Jangan lakukan ini, Lira. Katanya dengan suara yang lebih berat dari hujan. Jangan tinggalkan aku seperti aku pernah meninggalkan kejujuran. Aku menggigit bibir. Kau menipuku, Arga. Aku tahu, dan aku bodoh. Tapi aku bukan pria yang sama lagi. Dia masuk tanpa diundang. Tubuhnya menggigil. Matanya menatapku tanpa kedip. Kenapa kau kesini? Tanyaku pelan. Karena aku tak sanggup tidur tanpa kau di sisiku. Karena aku mencintaimu. Bahkan ketika aku merasa tak pantas. Karena aku ingin jujur sepenuhnya. Ia menunduk. Suaranya pecah. Aku mencintaimu, Lira. Tapi aku juga manusia. Aku pernah salah. Aku pernah kalah. Tapi aku tak akan bohong lagi. Tidak padamu. Aku menatapnya. Dan dalam tatapan itu, semua perlawanan runtuh. Semua batas yang coba kupasang sejak awal cerita ini lenyap. Karena hatiku, tubuhku, dan segala bagian dari diriku
Sudah terlalu lama menunggu hari ini. Aku menyentuh wajahnya yang basah, bukan hanya oleh hujan, tapi juga oleh luka yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia mencium tanganku perlahan, seolah meminta maaf tanpa kata. Lalu semuanya terjadi begitu saja. Tak ada kalimat, tak ada janji. Hanya tubuh yang saling mencari kehangatan, hanya napas yang tertahan, hanya desir hujan di luar. Yang menjadi saksi saat kami menyerah bukan karena kalah, tapi karena kami akhirnya memilih saling menyembuhkan. Di dalam mobil sempit itu, kami kembali menjadi dua manusia, tanpa beban status, tanpa masa lalu, tanpa siapa yang lebih benar. Yang ada, hanya aku, dan dia, dan cinta, yang akhirnya tak bisa lagi ditahan. 2 hari setelah malam itu, aku bangun dalam pelukannya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tak merasa bersalah. Tak ada lagi perasaan berdosa pada masa lalu. Hanya kehangatan yang terasa sah karena kami telah saling menelanjangi hati. Bukan sekadar tubuh, tapi kebahagiaan rupanya tak pernah suka tinggal lama di hidupku. Sore itu, aku kembali ke rumahku. Rumah yang sudah kutinggalkan tanpa rencana. Semuanya terasa hening. Bahkan udara di dalamnya pun seperti tak ramah. Ada surat di meja tamu dengan segel hukum. Aku sempat ragu membukanya, tapi nama Raffi di pojok kiri amplop membuat tubuhku menggigil. Tanganku bergetar saat membukanya. Surat wasiat, tertanggal 3 minggu sebelum kecelakaan itu, untuk istriku, Alira. Jika kau membaca ini, maka aku sudah tiada. Tapi, ada satu hal yang tak pernah sempat kuucapkan. Maaf, karena aku tahu siapa Arga. Aku membeku. Aku tahu dia lebih dari yang kau kira, dan aku tahu perasaanmu padanya mungkin lebih dalam dari yang pernah kau sadari saat aku masih hidup. Tapi, aku mohon jangan jatuh ke pelukan pria yang telah menghancurkan satu keluarga dulu. Dia bukan seperti yang kau lihat. Dia bukan korban. Dia pemicunya. Lututku lemas, tanganku hampir tak sanggup membalik halaman berikutnya. Tapi ku teruskan. Kalau kau percaya pada kata-kataku, tolong temui seseorang yang bisa menjelaskan lebih jauh. Namanya Reta. Dia dulu istrinya Diraya. Wanita itu, Reta menyimpan semuanya. Cerita sebenarnya. Dan setelah kau mendengarnya, barulah kau bisa memutuskan. Apakah Arga pantas memeluk hatimu? Aku terduduk di lantai. Dunia seperti berputar cepat. Raffi tahu, bukan hanya tentang aku dan Arga, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar, tentang kebenaran yang belum terucap. Aku melihat cermin, dan untuk pertama kalinya, aku takut dengan diriku sendiri. Apakah aku sedang mencintai seorang pria yang mungkin dulu menjadi alasan seorang wanita lain kehilangan segalanya? Arga tak pernah bercerita sejauh itu. Apakah dia menyembunyikannya, atau aku yang terlalu buta? Malam itu, aku tak bisa tidur. Mataku menatap langit-langit rumah, seperti menanti jawaban dari langit. Dan ketika pagi datang, hanya satu kalimat yang memenuhi pikiranku. Aku harus bertemu Reta. Aku tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Rumah itu seperti tak terjamah waktu catnya mulai pudar. Taman kecilnya tak terurus, tapi saat pintunya dibuka, aura perempuan yang berdiri di sana justru lebih tegas daripada siapapun yang pernah kutemui. Alira, tanyanya. Suaranya tak tinggi, tapi menusuk. Aku mengangguk. Reta. Ia mengangguk pelan, lalu mempersilakanku masuk. Tak ada senyum. Hanya pandangan yang menelisik, seperti ia sudah tahu siapa aku. Dan apa yang kubawa bersamaku di ruang tamu. Yang sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu Reta membuka pembicaraan, tanpa basa-basi. Kau mencintai Arga ya? Aku terdiam. Tapi ia tak butuh jawaban, tatapannya sudah menebaknya lebih dulu. Dulu aku juga mencintainya, sampai dunia kami hancur, hanya karena satu keputusan yang dia buat. Aku menarik napas dalam. Kau? Istri Dira? Ia menggenggak. Dira bukan hanya teman kantornya. Mereka. Lebih dari itu, dan bukan Dira yang mengejarnya, Arga yang memulainya. Waktu itu aku dan Arga sedang mengalami masa sulit. Anak kami sakit. Dan dia lari ke perempuan lain. Aku menggigit bibir.
tak siap mendengarnya. Yang lebih menyakitkan, saat aku memergoki mereka di hotel, Dira justru terlihat bersalah. Tapi Arga, dia tidak. Dia bahkan menyalahkanku. Kau tak pernah ada buatku, katanya waktu itu. Padahal aku merawat anak kami yang kritis di rumah sakit. Dunia runtuh di kepalaku. Lalu, yang terjadi dengan Dira, suaraku gemetar. Reta menatapku lekat-lekat. Dia hamil, tapi Arga menolaknya. Dan 2 minggu setelah itu, Dira ditemukan tak sadarkan diri di apartemen. Karena overdosis. Bayinya tak pernah lahir. Air mataku tumpah, tak sanggup ku bendung. Kenapa? Kenapa semua ini tak pernah dia katakan? Bisikku. Karena dia pengecut, jawab Reta. Dingin, karena dia hanya berani jatuh cinta. Tapi tak pernah berani menanggung akibat dari cinta itu. Aku tak tahu berapa lama aku duduk di sana. Terpaku dalam luka yang bahkan bukan milikku. Tapi luka itu kini tinggal di dalamku juga. Saat aku akhirnya berdiri dan pamit, Reta hanya berkata, kalau kau tetap memilihnya, maka pastikan kau tidak hanya jatuh cinta pada kebaikannya, tapi juga pada semua gelap yang dia sembunyikan. Pintu rumah Arga tak terkunci. Entah dia sengaja, atau memang sedang menantiku. Aku masuk perlahan. Tak ada suara, tak ada musik seperti biasa. Hanya aroma kayu manis samar yang masih tertinggal dari pembakaran lilin, aroma terapi miliknya. Dia ada di dapur, berdiri membelakangi arahku, seperti tahu aku datang. Tapi menolak-menoleh. Sudah kau temui dia? Tanyanya, tanpa basa-basi. Sudah, jawabku pelan. Hening. Lalu perlahan, ia berbalik. Matanya sembab. Aku berharap kau tak pergi ke sana. Aku harus tahu, jawabku. Aku harus tahu. Sebelum aku makin tenggelam, ia mengangguk. Aku mengerti. Aku ingin marah. Tapi yang keluar justru sesak. Aku tidak membenci masa lalumu, Arga. Tapi aku benci karena kau menyembunyikannya. Aku bukan anak kecil yang hanya kau beri potenggen-potenggen cerita manis. Dia berjalan, mendekat. Aku takut, Alira. Takut kehilanganmu. Kalau kau tahu siapa aku sebenarnya, aku menggeleng. Justru karena aku ingin bertahan, aku butuh tahu semuanya. Bahkan bagian terdalam dan tergelap darimu. Tatapannya bergetar. Waktu itu, aku memang salah. Aku pengecut, tapi aku juga manusia. Aku kehilangan anakku. Pernikahan kami hancur sebelum Dira masuk. Tapi, ya, akulah yang membuka pintu. Untuk kesalahan itu, ia menghela napas. Dan setelah semuanya terjadi, aku tidak pernah merasa pantas untuk bahagia lagi. Sampai kau datang, air mataku menetes pelan. Kau tahu, ini bukan tentang siapa yang lebih menderita, tapi tentang apakah kita cukup berani untuk membuka luka dan menanggungnya bersama. Kami terdiam. Nafas kami saling mendekat, tapi belum bertemu. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, tapi ada ketegangan yang nyaris meledak. Kalau kau ingin aku pergi, aku akan pergi, katanya pelan. Aku menatap matanya, lurus, dalam. Kalau aku ingin kau pergi, aku tak akan datang ke rumahmu. Hari ini, tangannya bergerak pelan ke arahku, tapi berhenti di udara. Aku yang menggenggamnya. Dalam diam itu, kami saling bicara tentang rasa yang tidak mudah, tentang cinta yang tidak suci, tapi juga tentang keberanian untuk bertahan. Kami tak berkata banyak malam itu, tapi saat kami duduk berdampingan di sofa, hanya berjarak napas dan kesakitan, aku tahu satu hal. Mencintainya adalah luka yang kupilih sendiri. Hari itu, aku merasa aneh sejak pagi, seperti ada udara yang menggantung di langit, menekan dadaku, tanpa alasan. Arga belum mengabariku sejak semalam, tapi kami sama-sama tahu, kami masih saling memilih setidaknya. Untuk saat ini, aku baru saja keluar dari butik, ketika seorang perempuan muda menghampiriku. Wajahnya cantik, tapi letih, matanya gelap, seperti menyimpan terlalu banyak malam dalam hidupnya. Maaf, Ibu Alira, aku mengangguk. Dia menatapku, lalu berkata dengan nada yang tak bisa kusebut tenang. Aku anak Arga. Dunia tiba-tiba membeku di sekelilingku. Maaf, suaraku nyaris hilang.
Aku Naila, dari perempuan yang dulu ditinggalkan. Ibuku bukan Dira, bukan juga Reta. Aku anak dari satu malam yang Arga anggap kesalahan. Aku tak bisa bernapas, hanya menatapnya. Mencoba mencerna setiap patah kalimat yang terucap. Dia tak tahu aku hidup. Ibuku meninggal setahun lalu karena kanker. Dan saat aku menemukan buku hariannya, aku baru tahu siapa ayahku. Dia menyerahkan sebuah amplop. Di dalamnya, foto lama dan surat tangan dari ibunya. Tanggalnya 20 tahun lalu. Aku tidak datang untuk mengganggu, ucap Naila. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku ada, bahwa aku hidup, dan aku memaafkan dia. Kalau memang dia bisa menerima itu. Arga terdiam lama saat ku perlihatkan surat itu. Ia duduk di tangga, tanggen, menetap wajahnya. Aku benar-benar tak tahu, gumamnya. Apakah kau yakin? Tanyaku lirih, bahwa ini bukan hanya satu dari banyak yang kau lupakan? Ia menatapku dengan luka yang tulus. Aku memang banyak salah, Alira. Tapi aku bersumpah, kalau aku tahu aku punya anak, aku akan mencarinya sampai mati. Aku ingin marah, tapi Naila sudah dewasa, dan kenyataan tak bisa diulang. Yang bisa dilakukan hanya memilih. Apa yang akan kami lakukan dengan rasa ini? Kau harus menemuinya, kataku akhirnya, dan bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menebusnya. Arga mengangguk perlahan, matanya penuh air. Kau masih mau bersamaku? Bisiknya. Aku tak menjawab, tapi untuk pertama kalinya, aku memeluknya. Bukan karena cinta yang membara, tapi karena luka yang suma-suma kami tanggung, kini punya wujud. Seorang gadis yang terlambat dikenali, tapi tak pernah berhenti berharap. Aku berdiri di balkon rumahku, memandang langit senja yang pelan-pelan meredup. Udara sore membawa aroma tanah basah. Setelah semua luka, rahasia, dan air mata, dunia ternyata tetap berjalan, seolah tak peduli pada retakan kecil di dalam dada manusia. Arga berdiri di belakangku, sunyi, tapi dekat. Naila sudah pergi kembali ke Bandung, tapi sebelum pergi, dia sempat menatapku dan berkata pelan, "Terima kasih karena tak meninggalkannya." Saat ia baru tahu siapa aku tak tahu harus menjawab apa, tapi aku tahu ada sesuatu dalam tatapan gadis itu, campuran luka dan penerimaan yang membuatku melihat Arga dalam sudut berbeda. Ia bukan hanya lelaki yang kusukai karena kelembutannya. Ia adalah lelaki yang pernah lari, pernah takut, tapi kini berani berdiri. Meski dengan tubuh gemetar, "Aku tidak minta kau jadi ibu bagi Naila," katanya sore itu, pelan. "Tapi aku ingin kau tetap jadi rumah untukku. Kalau kau masih mau." Aku menoleh, menatap matanya. Tak ada janji, tak ada selamanya. Hanya dua pasang mata yang lelah, tapi masih mau saling melihat. "Arga," ujarku, pelan. "Cinta kita ini seperti kain yang dijahit ulang setelah sobek. Mungkin tak akan pernah mulus lagi, tapi benangnya lebih kuat dari sebelumnya." Ia tersenyum, kecil, pahit, tapi nyata. Aku melangkah mundur, meraih tangannya, menggenggamnya. Tapi tak menggenggam terlalu erat, karena aku tahu beberapa cinta harus diberi ruang untuk bernapas. "Beri aku waktu," bisikku. Dia mengangguk. Tak memaksa, tak menahan, hanya menatapku seperti seseorang yang siap kehilangan. Tapi diam-diam masih berharap. Dan di senja itu, saat matahari turun perlahan, aku memilih masuk ke dalam rumah. Tanpa kata, tanpa isyarat, hanya meninggalkan pintu yang tak tertutup sepenuhnya. Agar jika suatu hari nanti, aku ingin kembali, aku tak perlu mengetuk.